Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Lisna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil imajinasi penulis, tidak bersifat faktual dan aktual, melainkan hanya hasil rekaan penulis. Nah, salah satu contohnya adalah novel. Novel merupakan suatu karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Jadi fiksi ini sifatnya imajinasi penulis. Kemudian buku non-fiksi adalah buku yang berisi tulisan secara aktual dan faktual, bukan imajinasi rekaan hayalan penulis, sehingga buku non-fiksi berisi kebenaran. Jadi dalam buku non-fiksi ini tertulis sesuai dengan fakta yang ada, bukan dari hasil imajinasi. Jadi buku non-fiksi kebalikan dari fiksi ya. Lanjut, jenis-jenis buku fiksi. Nah, untuk buku fiksi sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada novel, kemudian ada roman, kumpulan cerpen, dan drama. Selanjutnya, jenis-jenis buku non-fiksi. Untuk buku non-fiksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan, yang dimana terdiri dari yang sering kita gunakan yaitu buku paket, misalnya buku paket Bahasa Indonesia, buku paket IPA, Bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua keterampilan, dan yang terakhir kepribadian. Nah, unsur-unsur buku fiksi. Nah, unsur buku fiksi sendiri terbagi menjadi 2, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik, di mana terdiri dari beberapa bagian, ada tema, alur, latar penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama tema. Tema ini merupakan ide pokok cerita ya. Kemudian ada alur, di mana alur ini merupakan jalannya cerita. Ada alur mundur, maju, dan alur campuran. Nah, alur maju sendiri itu menerangkan kejadian atau waktu bergerak ke depan atau masa depan. Kemudian alur mundur, di mana alur mundur ini cerita bergerak mundur atau arahnya ke masa lalu. Nah, kemudian alur campuran. Nah, alur campuran sendiri yaitu ada alur maju dan alur mundur. Nah, kemudian ada latar. Nah, latar ini merupakan tempat pijakan dalam sebuah cerita fiksi. Nah, latar sendiri terbagi menjadi 3 bagian, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian selanjutnya penokohan. Nah, penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Nah, untuk tokoh sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada tokoh protagonis ya. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Sedangkan yang kedua ada tokoh antagonis, yang dimana tokoh dalam cerita fiksi ini mempunyai watak jahat. Dan juga yang terakhir ada tokoh tritagonis. Nah, tritagonis ini penengah antara protagonis dan antagonis. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang itu cara penulis menceritakan ceritanya. Nah, sudut pandang sendiri terbagi menjadi 2, ada sudut pandang orang ketiga dan ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga contohnya seperti Rima ya, Toro. Nah, itu nama-nama orang ya. Kemudian ia, dia, dan mereka. Nah, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan menggunakan sudut pandang orang pertama contohnya seperti aku, daku, saya. Nah, yang terakhir ada amanat. Nah, amanat sendiri adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama ada bahasa, di mana bahasa ini mempunyai kaitan erat ya dengan cerita dalam buku fiksi. Nah, bahasa yang digunakan penulis yaitu mempengaruhi latar belakang pengarang. Kemudian yang kedua latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang membentuk ide cerita dan tema dalam buku fiksi yang dihasilkannya. Nah, latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidupnya. Nah, sejarah hidup pengarang dan karya-karya yang dihasilkan sebelumnya.
Nah, selanjutnya ada nilai-nilai. Nah, untuk nilai terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada nilai moral, yaitu nilai moral ini merupakan ajaran baik buruknya ya mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Kemudian ada nilai religius. Nah, nilai religius ini yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting ya dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan dan upacara-upacara adat ya. Kemudian ada nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawanan sendiri adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, biasanya ini terdapat pada buku fiksi bertema sejarah. Nah, kemudian ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat ya, itu nilai sosialnya. Kemudian nilai politik di mana berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Nah, selanjutnya unsur buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi itu berisi pengetahuan ya, berisi cerita atau pernyataan berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, ada beberapa unsur dalam buku non-fiksi. Yang pertama ada prakata, di mana prakata ini berisi alasan penyusunan buku. Kemudian ada pengantar. Nah, di mana pengantar ini berisi paparan singkat berkaitan dengan penyusunan buku. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi sendiri pasti anak-anak pernah melihat daftar isi ya. Nah, daftar isi adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku ya beserta nomor halaman. Kemudian ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah awal sebelum masuk dalam isi buku. Nah, setelah pendahuluan ada isi. Nah, isi ini bagian inti bukunya, dan yang terakhir ada penutup dan simpulan ya. Nah, ini merupakan bagian akhir dalam sebuah buku. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.